melakukan praktikum dasar-dasar genetika ikan tentang rekayasa genetika ikan nila menggunakan hormon estradiol 17 beta. Ikan nila merupakan ikan konsumsi yang diprogramkan sebagai salah satu sumber protein hewani bagi masyarakat. Dalam praktikum ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dosis yang tepat untuk pemberian hormon estradiol 17 beta terhadap larva ikan nila berumur 6 hari dengan teknik mencampurkan hormon estradiol pada pakan yang akan dikonsumsi larva ikan nila. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah larva ikan nila, hormon estradiol 17 beta, pakan kadar protein 40%, larutan asetokarmin, dan etil alkohol. Metode yang pertama yaitu pembuatan hormon yang dilakukan dengan menimbang hormon dengan dosis 60, 80, 100, dan 120 mg. Kemudian masing-masing dosis hormon dimasukkan ke dalam 500 ml etil alkohol. Kemudian campuran larutan dicampurkan secara homogen pada 1 kilo pakan. Dan diangin-anginkan sampai kering. Kemudian disimpan dalam wadah tertutup rapat dan ditempatkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari. Selanjutnya yaitu membersihkan akuarium. Kemudian akuarium diisi air. Dan akuarium dipasang aerasi. Kemudian benih ikan nila dimasukkan ke dalam akuarium. Untuk pemberian hormon melalui pakan dengan dosis 60, 80, 100, dan 120 mg per kilogram pakan dilakukan selama 21 hari dengan frekuensi 2 kali sehari. Dalam praktikum ini melakukan pergantian air sehari sekali dengan menyiapkan sebagian air akuarium. Dalam praktikum ini melakukan pergantian air sehari sekali dengan menyipon sebagian air akuarium. Setelah perlakuan 21 hari selesai, larva dipindahkan ke hapa untuk pembesaran selama 2 bulan. Selanjutnya yaitu uji histologis gonad. Proses ini dilakukan sesudah masa pemeliharaan selama 2 bulan. Pemeriksaan kelamin dilakukan dengan cara membedah ikan dan mengambil gonadnya. Gonad yang diambil diletakkan di atas gelas objek, kemudian dicacah. Kemudian ditetesi pewarna asetokarmin. Dan selanjutnya kaca ditutup dengan cover gelas, kemudian diamati pada mikroskop. Pada gonad betina, sel telur berbentuk bulat, di dalamnya terdapat inti sel berwarna pudar yang dikelilingi sitoplasma berwarna merah. Sedangkan pada gonad jantan terlihat sel spermatozoa berbentuk titik halus menyebar berwarna merah.
Parameter pemeliharaan dalam praktikum ini meliputi presentase ikan berkelamin jantan dan betina, kelangsungan hidup larva, serta kualitas air, yaitu meliputi suhu, pH, DO, CO2, alkalinitas, dan kalsium. Dengan demikian, suhu yang optimum untuk mendukung kehidupan larva yaitu kisaran 25-28 derajat Celcius, pH kisaran 7,1 sampai 7,3, DO kisaran 6,2 sampai 7,5 mg per liter, CO2 kisaran 3,2 sampai 3,9 mg per liter. Alkalinitas kisaran 22,2 sampai 40,2 mg per liter, serta kalsium 14,0 sampai 16,5 mg per liter. Pemberian hormon pada larva melalui pakan secara oral tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan. Kelangsungan hidup rata-rata sesudah perlakuan dosis 60, 80, 100, dan 120 mg per kilogram pakan sebesar 96,7, 97,7, 94, dan 96,5, serta 96%. Analisis ragam kelangsungan hidup pada taraf kepercayaan 95% menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata antara perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa hormon yang diberikan secara oral melalui pakan tidak memberikan pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan hidup nila. Pertambahan panjang tubuh pada setiap perlakuan dan kontrol didapatkan nilai yang berbeda. Perlakuan 60, 80, 100, dan 120 mg per kilogram pakan dan kontrol didapatkan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,32, 13,27, 12,56, 10,22, dan 10,08 mm. Hasil analisis ragam menyatakan bahwa pemberian etradiol 17 beta tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertambahan panjang tubuh nila. Kesimpulan dari praktikum ini adalah: yang pertama, teknik pengalihan kelamin atau seks reversal ke arah pembentukan kelamin betina berhasil dilakukan dengan menggunakan hormon estradiol 17 beta. Yang kedua, presentase rata-rata betina tertinggi diperoleh dari perlakuan pemberian hormon 100 mg per kilogram pakan sebesar 86,6%, sementara itu rata-rata terendah terdapat pada perlakuan kontrol sebesar 51,7%. Pemberian hormon melalui pakan tidak berpengaruh negatif terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan.